Pasal 1 sampai pasal 5. Nah, di situ tuh nggak ada hubungannya dengan pilkada. Karena dia menganggap saya itu musuh, ada yang ngerti soalnya kan waktu yang kemarin ngumpulin relawan Ahok kan saya ngumpulin tuh sampai 250 KTP. Ya udah, dia ngerti. Jadi saya dipanggil ke sana sama suami saya, ditanyain, Ibu sama Mas Itno sama Mbak Atun, dia kalau manggil saya kan Mbak Atun. Ini maaf masalah pilkada, tapi disangkut pautin soalnya Mbak kan udah berseberangan sama saya. Dia milih yang punya tempat saya usaha itu milihnya Anies. Kalau saya milihnya Ahok. Jadi saya udah dianggap sama dia musuh. Makanya saya udah dianggap kafir, udah dianggap musuh, nggak boleh numpang sholat di situ, nggak boleh naruh gerobak di situ. Kalau saya nggak punya nggak punya surat perjanjian dari tahun 2010 sampai 2018 saya udah diusir karena di sana dia nggak berani usir saya karena ya itu nyari-nyari apa yang saya biar nggak bisa jualan di situ, sebenarnya intinya di situ. Ya udah itu masalahnya, tapi dengan syarat kalau saya ntar tanggal 19 April nurutin dia, saya suruh noblos Ahok, saya nggak boleh noblos Ahok, saya suruh noblosnya Anies. Tapi di foto ntar di TPS, kalau nggak ada fotonya, nggak ada buktinya, saya nggak boleh naruh gerobak di situ. Kalau tanggal 19 saya noblosnya Anies, disuruh lagi di situ. Nah, masalahnya di situ sih sebenarnya dia ya itu disangkut pautin dengan pilkada. Padahal sih nggak ada hubungannya. Sebenarnya karena dia katanya orang Islam, saya orang Islam, tapi kenapa kok harus milih para kafir, kata dia. Kalau saya bukan milih Pak Ahok itu bukan karena dia orang kafir, bukan karena dia non Muslim. Saya milih dia itu buat kinerjanya bagus, KJP bagus, rumah di sono Kalijodo itu dulu kayak apa tuh buat Kortisusi, sekarang udah bagus. Gimana nggak seneng KJP dapat apa dapat, tapi kok disegituin. Saya milih Pak Ahok bukan karena dia non Muslimnya, bukan dia Muslim. Dari masyarakat Betawi, Jakarta, asli Tanah Abang, Pohon Kacang. Saya demi Allah, demi Rasulullah, saya dukung Pak Ahok dan Pak Jarot. Karena selama ini yang benar gubernur memperhatikan kebutuhan rakyatnya cuma Pak Jokowi dan Pak Ahok. Jadi sekarang yang diprogramkan Pak Ahok itu mengena betul-betul di hati masyarakat Jakarta ya. KJP, KJS, bahkan anak saya dirawat itu 10 juta kalau bayar. Ini gratis karena punya KJS. Gimana saya nggak dukung Pak Ahok? Saya ngerasain. Anak-anak saya dapat KJP, dapat KJS. Masa saya mau ingkar janji? Munafik saya kalau nggak dukung Pak Ahok, bener. Saya orang Betawi, kenapa asli saya? Saya dukung Pak Ahok mati-matian. Kalau orang yang mau menjegal Pak Ahok, jangan deh ya. Ntar ente berhadapan sama masyarakat luas masalahnya. Semua itu kemarin demo-demo itu permainan politik semua itu. Ya. Jadi orang Islam jangan terkecoh. Ya. Kita boleh belajar agama, tapi belajarlah tentang kenegaraan. Bahwa Indonesia ini bukan negara Islam. Walaupun mayoritas Islam. Islam katanya rahmatan lil alamin. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Kan udah garis itu. Rahmatan lil alamin, memberikan kesejukan dan kenyamanan sama semua umat, bukan orang Islam. Jadi saya nggak setuju tuh kalau Kiai mengharamkan Pak Ahok menjadi gubernur. Itu saya nggak setuju. Dengan membawa surat-surat Al-Maidah, jangan. Karena negara Indonesia ini bukan negara Islam. Bapak, kalau di Arab bolehlah. Bapak Ahok hati yang mulia. Walaupun dia non Muslim, tapi hati dan tindakannya Muslim. Kerjanya bagus. Dan tangan Tuhan akan selalu membela orang yang teraniaya. Ingat sejarah Megawati dulu. Mau dijatuhkan sampai Megawati berhasil jadi presiden. Itu semua orang yang mencoba menyingkirkan yang benar, maka dia akan jatuh sendiri. 10 orang yang menentang Pak Ahok, maka 1000 orang yang hadir mendukung Pak Ahok. Terus ngomong lagi aja belum tentu, Cak. Ini udah ada. Belum tentu, jangan. Ngomong lagi tadi. Ngomong kata tadi lagi. Kita semua jadi gubernur ya. Yang penting sembako murah ya.
Ini BPJS dipermudahkan, jangan dipersulit. Yang kemarin-kemarin enak nggak coba? Yang kemarin-kemarin Pak Ahok enak nggak ya dong? Oh, enak lah. Ada BPJS, Hmm. ada KJP. Terus memilih siapa? Ayo dong. Ya, yang udah bukti aja. Ah. Yang udah kita rasakan. Mau milih yang mana? Ya, milik yang udah ada buktinya aja deh. Tadi kenapa pakai kaos Pak Anies? Ya kan menghormati aja. Ah. Ini udah punya. Tadi kenapa pakai kaos Pak Anies? Tadi kenapa pakai kaos Pak Anies? Saya nggak pakai pesan. Kenapa nggak mau? Nggak ada muatnya. Kenapa? Mati aja. Oh iya. Jadi maunya yang mana nih? Pemirsa, Yoyo Sudaryo memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Selatan. Kedatangan menantu dari Siti Rohbaniah ini adalah untuk dimintai keterangan mengenai dugaan pemaksaan dalam menandatangani surat pernyataan memilih salah satu calon gubernur DKI Jakarta. Yoyo tiba sekitar pukul 3 sore di kantor Panitia Pengawas Pemilu Buncit Raya Jakarta Selatan dengan didampingi kuasa hukumnya. Hingga saat ini Yoyo masih dimintai keterangan untuk berita acara pemeriksaan di kantor Bawaslu. Belum ada keterangan resmi dari Yoyo terkait kronologis penandatanganan dukungan kepada salah satu cagup yang diduga dipaksa oleh pihak tertentu. Dipanggilnya Yoyo adalah buntut dari penandatanganan sebuah surat pernyataan yang berisi kesepakatan memilih gubernur tertentu. Peristiwa ini bermula saat mertua Yoyo, Siti Rohbaniah, meninggal dunia dan sebagai syarat untuk disolatkan, Yoyo diduga dipaksa menandatangani surat pernyataan dukungan untuk calon gubernur tertentu. Presiden membela, mama teng jaga, walau banyak salah si Ahok bujana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kita bersatu, ganyang pala batu. Kalau Anda setuju Ahok harus dibunuh. Ayo kita bersatu, ganyang pala batu. Kalau Anda setuju Ahok harus dibunuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Allah Allah, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Si Ahok gubernur Jakarta, telolet punya kasusnya penista, telolet sampai sekarang belum dipenjara, telolet padahal statusnya terdakwa. Dokternya fiturnya wakil akhirat biasana wakilna ada mana. Lalu esoknya si Ahok jadi terdakwa, tapi mengapa maju ke pilkada?